Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Profesor Munim Siri yang membahas terkait dengan siapa yang dikorbankan oleh Abraham ketika Tuhan Allah meminta dia untuk mengorbankan anaknya, Ishakah atau Ismail. Profesor Munim Siri memberikan ulasan yang sangat baik sebagai seorang akademisi, dan dia mengungkapkan fakta-fakta yang sangat penting dan perlu juga Anda dengarkan di dalam video ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan, di dalam agama Kristen dan juga Yahudi memiliki satu pemahaman bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Berbeda dengan Islam. Islam percaya bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Tetapi kalau kita mendasarkannya kepada Alkitab, misalnya saya ajak baca di dalam Kejadian 22 ayat 2 itu sangat jelas. Firman-Nya ini Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan sendiri memberikan perintah kepada Abraham supaya dia pergi ke Moria untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yakni Ishak. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan? Alkitab sendiri mencatat bahwa yang dikorbankan adalah Ishak, sebab Ishak adalah anak yang lahir dari istri Abraham yang sah, dari Sarah. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak percaya bahwa Ismail yang dikorbankan? Karena pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, yakni Ishak itu, Hagar dan Ismail sudah diusir. Jadi mereka sudah tidak ada lagi. Dan yang terakhir adalah anak yang harus dipersembahkan kepada Tuhan adalah anak yang betul-betul lahir dari keturunan Abraham dan Sarah. Karena dia adalah anak dari perjanjian itu sendiri. Nah, itu di dalam pemahaman kekristenan dan juga Yahudi. Mari kita simak penjelasan yang sangat baik juga yang disampaikan oleh Profesor Munim Siri. Mari kita simak videonya. Al-Quran itu tidak menyebut nama. Siapa sebenarnya putra dari Ibrahim yang dikurbankan? Ya, di situ hanya disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza taro. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu, anakku. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi tidak ada nama orang yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih. Ini penting, ya, karena kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal, kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishak. Kalau kita membaca tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, ya, Muqatil bin Sulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang. Ya, Muqatil bin Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Artinya dia hidup pada sekitar 100 tahun setelah hijrah. Nah, dan bisa dikatakan ini adalah mufasir pertama, mufasir paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Kalau kita baca tafsir Muqatil bin Sulaiman, dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikurbankan adalah putranya yang bernama Ishak. Bahkan sampai pada abad keempat, ya, kalau Anda membaca tafsir Tabari, tafsir yang bersifat ensiklopedik, ya, yang sekarang terbit dalam berjilid-jilid, dan Anda baca tentang kisah pengorbanan Ibrahim itu, dia menyebutkan dua
dua kelompok besar, ya. Riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail, dan riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Jadi saya sudah cek, ya, ada sekitar 24 riwayat yang dikutip oleh Tobari itu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail. Dan 17 riwayat, jadi hampir 50-50, 17 riwayat dari ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Maksud saya adalah sampai pada periode keempat, ya, kita tahu bahwa Tobari itu wafat pada tahun 310 atau 923. Jadi pada abad ke-10 Masehi atau pada abad ke-4 Hijriah. Sampai pada abad ke-4, artinya lebih dari 300 tahun, kaum muslim itu masih berbeda pendapat. Siapa sesungguhnya yang diperintahkan untuk disembelih? Ismail atau Ishak? Itu masih 50-50. Dan menariknya, Tobari sendiri, mufasir agung yang karyanya sangat berpengaruh hingga sekarang, dia sendiri berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Ya, dia mengatakan, dia mengawali pandangannya itu dengan mengatakan wa aulal qaulaini, jadi wa aulal qaulaini bisawab. Jadi pendapat yang paling benar di antara dua riwayat yang berbeda ini, kemudian dia mengatakan adalah Ishak ala zahirit tanzil, menurut konteks linguistik dari bahasa Al-Quran, kata dia, maka yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ishak. Dan baru pada abad ke-8 Hijriah, ya, atau abad ke-14 Masehi, pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, kemudian dikatakan bahwa yang disembelih atau diperintahkan untuk disembelih oleh Allah itu adalah Nabi Ismail. Dan siapapun yang mengatakan bahwa Ishak adalah anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk dikurbankan, mereka telah melakukan kebohongan. Jadi mufassir Ibnu Katsir itu mengatakan kirbun wa buhtan. Jadi, dan katanya orang-orang yang mengatakan bahwa Ishak yang disembelih, mereka telah mengikuti Israiliyat, dan orang-orang yang mengikuti Israiliyat itu menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita tahu bahwa pemahaman umum kita tentang siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu sebenarnya produk abad ke-8 atau produk abad ke-18 Masehi. Itu produk yang sangat-sangat belakangan. Ini yang saya maksud bahwa pemahaman umum kita adalah bagian kedua tadi yang ingin saya sampaikan. Pemahaman umum kita tentang kurban mengisyaratkan bahwa kita perlu rethinking tentang sejarah Islam. Karena banyak hal yang kita pahami sekarang itu bukan sesuatu yang didiskusikan, diperdebatkan pada periode-periode awal, tetapi lebih dari produk zaman belakangan. Ya. Jadi tentang jadi memang kita tidak perlu berantem, ya, siapa yang dikurbankan, Ishak atau Ismail. Ada kawan yang sering mengulang-ulang joknya Gus Dur, tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini karena kalau saya menceritakan joknya Gus Dur menjadi tidak lucu, ya. Tapi kira-kira Gus Dur mengatakan ya udah ngapain repot gitu, wong nggak ada yang disembelih beneran katanya. Jadi mau Ishak mau Ismail ya terserah, nggak ada yang disembelih. Jadi memang tidak perlu berantem. Tapi pemahaman historis kita, mau saya, pemahaman historis kita itu sebenarnya perlu dilakukan pemikiran ulang, karena kita sebenarnya lebih banyak mengikuti versi yang muncul belakangan daripada versi-versi awal. Ya, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, memberikan edukasi, juga membuka wawasan kita untuk tidak kaku dan harus terus membuka literatur sejarah
supaya pikiran kita terbuka dan kita mengerti banyak hal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.